Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa la ma ba'du. Alhamdulillah al-mukarramun mutahharamun hadratul habaib wa nakhusu bi dzikrihim abauna al-kiram Habib Abu Bakar Sakran, Habib Fauzi Ba'bud, Habib Ismat Ba'bud, Habib Umar Segaf, Habib Alwi Al-Khirit, mulai ada Habib Hamzah Idrus, Habib Ali Al-Idrus, Habib Ali Al-Habsyi, Habib Agil Segaf, Habib Fadli Segaf, dan Habib Fauzi Ba'bud, juga Habib Hasan Segaf, Habib Fadli Segaf, dan segenap para habaib. Ada Habib Nasim Al-Muhdar, juga segenap para habaib lainnya yang mungkin tidak tersebut namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kita kepada beliau semua. Kita doakan para habaib, mudah-mudahan Allah panjangkan usia mereka dalam sehat walafiat, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah kabulkan segala macam hajat, dan mudah-mudahan malam hari ini menjadi sebab curahan rahmat barakat dari Allah Subhanahu wa taala sebab hadirnya beliau semua, dan mudah-mudahan juga sebagaimana kita berkumpul di dunia bersama beliau, kelak Allah kumpulkan kita bersama Nabi besar Muhammad SAW di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para alimul ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat, khususnya guru kami Ustaz Al-Haji Muhammad Hari, kemudian ada Ustaz Mujibur Rahman, kemudian ada Abah Badruddin, dan segenap para alim ulama lainnya, ada Mbah Jenggot, yang mudah-mudahan malam hari ini semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang punya hutang diantara kita dilunaskan oleh Allah, yang belum punya pasangan Allah berikan pasangan yang soleh atau soleha, yang belum punya anak Allah berikan anak-anak yang soleh soleha. Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh soleh, berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan Allah kayakan kita semua dengan harta yang banyak, melimpah ruah, halal, barokah, manfaat, nggak dihisap di hari kiamat, nggak capek, nggak pusing, nggak stres, nggak dapetinnya, dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, seperti biasa keistiqomahan kita mudah-mudahan menjadi sebab cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla, atau kama qala SAW. Sungguhnya amal yang Allah cintai itu yang terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit demi sedikit. Setiap minggu kita hadir, kita baca salawat, kita zikir, kita ta'lim, ngambil faedah, satu minggu satu faedah, dalam satu minggu kita usahakan, kita amalkan, yang mudah-mudahan itu semua menjadi sebab cintanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, untuk menambah manfaat lagi malam hari ini, kita mintakan Habib Ali, karena sudah lama, hampir 1 bulan lebih kita nggak dengar nasihat beliau. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma'afil mila, salatan wassalaman da'imaini bidawami mulkilah, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marra amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, dengan sebab kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kumpulkan kita dengan niat kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita duduk berkumpul dengan keadaan saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan yang hadir di antara kita Allah sehatkan, Allah panjangkan umur kita, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, wabil khusus orang tua kita, para syiban, Al-Habib Abdurrahman Ba'bud, Al-Habib Abu Bakar Sakran, Habib Ismat Ba'bud, Habib Umar Segaf, Habib Alwi Al-Khirit, Habib Fauzi Ba'bud, dan para habaib lain, Habib Hasan Segaf, Habib Fadli, Habib Agil, wabil khusus Dewan Ketua Majelis dan Pembina kita,
Habib Muhammad bin Husain Al Idrus dan Habib Hamzah Al Idrus, mudah-mudahan beliau semua Allah panjangkan umurnya. Nasim, Habib Nasim Al Mohdar, Zahim Al Mohdar, mudah-mudahan, oh ini anaknya Habib Yahya Al Mohdar, ya guru kita juga itu. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau semua, Allah panjangkan umur beliau semua, Allah jadikan anak cucu keturunan mereka semua kebanggaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus juga Habib Ahmad Mutahar, ya, dan dewan guru, para ustadz asatid, para guru-guru, wabil khusus Ustadz Madhari, ada Ustadz Mujib, ada Abah Badrudin, ada Mbah Janggut, Mbah Jenggot, Mbah Jenggot. Mudah-mudahan beliau semuanya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan juga, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau lihat begini modelnya sampai subuh kita baru pulang nih. Ya. Kuat, iya, karena ada banyak penceramah dari ujung sana sampai ujung sana, siap berdiri semuanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita hadir di tempat yang mulia seperti ini kecuali Allah ijabah doa kita. Tidaklah kita berkumpul di tempat ini kecuali sebab digabulkan doa kita meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan khudu, menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebab digabulkan doanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Nawadir, Sayyidina Musa alaihi salam itu pernah melihat salah seorang yang berdoa kepada Allah dengan sangat khusyuk, dengan sungguh-sungguh orang tadi itu berdoa kepada Allah, sehingga Sayyidina Musa alaihi salam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, lau kanat hajatuhu biyadaihi la qadaituha. Nabi Musa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya hajatnya orang ini ada di tanganku, maka aku akan berikan kepadanya. Artinya apa? Dengan sungguh-sungguhnya dia lihat orang ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa wahyunya Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Musa? Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Sayyidina Musa, ya Musa, innallahu gonaman. Wahai Musa, sesungguhnya yang di dalam pikirannya itu kambingnya. Yang di dalam pikirannya itu kambingnya. Wa anna qalbahu inda ghanimihi. Dan di dalam hatinya itu wahai Musa enggak ada sesuatu kecuali dia mikirin kambingnya. Artinya apa? Dalam keadaan dia khusyuk, dia ini punya kambing, tapi hatinya tidak sampai kepada Allah, tidak khusyuk meminta kepada Allah. Ketika dia doa dia minta kepada Allah, tapi pikirannya kepada kambingnya itu, maka tidak khusyuk doa tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La astajibu du'a'u abdan. Aku tidak menerima doanya seorang hamba yang di dalam hatinya berisi selain daripada diriku. Artinya apa? Di dalam setiap doa kita diminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar di dalam hadir meminta kepada Allah. Bahkan bukan cuma di dalam doa, di dalam sholat kita diminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk khusyuk, benar-benar khusyuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sholat kita diminta untuk khusyuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang berat. Sangat sulit bagi kita untuk khusyuk di dalam awal, mulai dari takbiratul ihram sampai kita salam itu diminta untuk khusyuk, sangat berat. Akan tetapi mereka para siddiqin, mereka yang punya kedudukan di sisi Allah, mereka bisa seperti itu. Ketika mereka sudah mulai takbir, mereka lupa kepada Allah. Ketika mereka sudah mengangkat tangannya, mereka sudah memikirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bilang seperti tadi di awal, pentingnya kita di dalam khusyuk untuk berdoa kepada minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu muhlihina fid du'a. Sesungguhnya Allah itu suka kepada seorang hamba yang senang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang Allah kepada seorang hamba yang hamba tersebut suka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan untuk sering-sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikir bagaimana caranya. Jangan kita pakai logika bagaimana Allah menggabulkan doa kita. Kayak kemarin masuk bulan Dzulhijjah,
minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah izinkan aku untuk berangkat tahun depan pergi haji. Jangan pikir bagaimana kita bisa berangkatnya, uangnya dari mana. Jangan pikir kalau mau haji harus ngantri sampai belasan tahun. Jangan pikir caranya seperti itu. Tapi kalau Allah sudah cinta sama seorang hamba, Allah akan berikan jalan tersebut. Allah akan gabulkan permintaan hamba tersebut. Sebagaimana pernah diriwayatkan, dikisahkan oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Abu yang Maliki itu pernah cerita. Itu beliau mengatakan dahulu ada orang yang tinggal dari negeri Syam. Tinggal dari negeri Syam. Orang tadi ini orang yang penghafal Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang cinta kepada Al-Quran. Hari-harinya selalu diisi dengan menghafal dari Al-Quranul Karim. Sampai di masa tuanya dia seperti itu. Tapi orang ini punya hajat. Apa hajatnya dia? Dia minta kepada Allah untuk dimakamkan di kota Madinah. Tapi dia orang negeri Syam, jauh jaraknya kalau dia mau ke kota Madinah. Sehingga dia kumpulkan duitnya untuk dia pergi mau pindah ke kota Madinah. Ketika dia kumpul duitnya, ternyata dia kumpul sambil dia menghafal, ternyata dia wafat. Dia meninggal. Penghafal Quran tadi meninggal, dan ketika dia meninggal, dia dikuburkan di negeri Syam tadi. Akan tetapi anaknya tahu dia punya wasiat mau dikuburkan di kota Madinah. Tapi apa daya? Orang bukan orang kaya, bukan orang yang memiliki jabatan. Kalau dia punya jabatan, mungkin dia bisa gunakan jabatannya untuk dia wasiat, dia pindah pemakamannya, minta di pemakaman Baki, dikuburkan di kota Madinah sana. Atau mungkin dia orang kaya, dia bisa beri hartanya untuk dia makamkan di pemakaman Baki sana. Atau mungkin dia seorang pemimpin, penguasa, dia bisa gunakan kekuasaannya untuk gabulkan hajatnya tadi, minta dimakamkan di kota Madinah. Kan tapi dia orang miskin, orang biasa, tapi Allah cinta sama hamba tersebut tadi. Kenapa dikatakan ahlul Quran hum ahlul khosatihi? Mereka yang ahli di dalam Quran adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjalan beberapa waktu, wafat ini orang tua tadi, penghafal Al-Quran, dia wafat. Ternyata anaknya dia tadi ini diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia pergi umroh, dia sampai di kota Madinah, dia ziarah ke makamnya Rasulullah. Ketika dia ziarah di makamnya Rasulullah, selesai pulang, dia mampir ke toko buku di dekat Masjid Madinah. Ketika dia mampir, dia lihat buku-buku yang dijual di toko Madinah tadi itu. Ketika dia lihat ada sesuatu pandangan yang dia tertarik kepada satu buku tersebut. Ternyata dia lihat ini Al-Quran yang sering dulu ketika dia kecil dia lihat. Maka dia pegang, dia lihat, benar ini Al-Quran abaknya. Dia buka, ternyata benar lagi. Kenapa? Tulisannya ini tulisan abaknya. Jadi Al-Qur'annya itu tulisan tangannya abaknya sendiri. Dan dia hafal ini tulisan tangan abaknya. Sehingga dia bertanya-tanya dalam hatinya, kok bisa ini Al-Qur'an abaknya ada di toko Madinah. Maka dia tanya kepada si penjual tadi, wahai Syekh, kok bisa ini buku engkau dapat dari mana? Maka kata si penjual tadi, ini saya beli dari salah seorang teman saya. Maka si pemuda tadi penasaran, coba engkau kenalkan saya kepada yang jual Al-Quran ini. Maka dibawa sama si syekh tadi, penjual Quran tadi, dibawa kepada temannya tadi. Sampai dikenalkan kepada temannya, dia cerita panjang lebar, ternyata temannya ini tukang gali kubur. Lalu dia cerita, teman yang tukang gali kubur ini mengatakan bahwa dahulu beberapa tahun yang lalu saya pernah gali sebuah kubur. Beberapa tahun yang lalu saya pernah gali sebuah kubur di pemakaman Baki. Lalu ketika saya dapati gali kubur tadi, harum kuburnya ini. Saya lihat kain kafannya masih utuh. Pas saya buka, jasadnya masih utuh. Maka nggak bisa dipindahin, harus ditimbun lagi, tunggu sampai hancur. Jelang beberapa tahun lagi, 3 tahun, saya bongkar lagi. Ternyata saya dapati jasadnya masih utuh juga. Wah subhanallah, ternyata saya lihat ada Al-Quran di dalam kain kafannya tadi itu. Maka saya ambil Al-Quran tadi, saya ambil dan saya jual. Saya jual kepada teman saya yang punya buku ini. Anak tadi itu kaget, padahal dia melihat jasad ayahnya itu dimakamkan di kota Syam. Dan tukang gali kubur tadi mensifatkan wajah si mayit tadi. Dia bilang wajahnya seperti ini, penuh cahaya, harum, berjenggot gini. Dan anak tadi sadar bahwa itu ayahnya. Artinya apa? Enggak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kalau hamba tersebut benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pikir caranya bagaimana, Allah yang atur semuanya. Ini yang tadi minta kepada Allah di kota Syam, dimakamkan di kota Madinah, ternyata meninggal di kota Madinah.
tanpa repot dia harus keluarkan biaya, tapi Allah yang pindahkan jasadnya di pemakaman baki. Ini orang kalau sudah benar-benar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dia minta selalu digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan kita hadir di majelis seperti ini. Kita minta hajat kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma sedikit. Minta apa yang belum terjadi, apa yang belum terpikirkan, apa yang belum kita dapati, semuanya kita minta. Kenapa? Enggak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah menolak doa seorang hamba. Paling tidak Allah ganti yang lebih baik. Karena Allah tahu mana yang butuh buat kita, mana yang pantas buat kita. Bukan berarti Allah nolak, enggak, tapi Allah ganti yang lebih baik. Sehingga Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, seandainya pemberian aku meminta kepada Allah, berdoa, lalu permintaanku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ini pemberianku yang aku minta. Akan tetapi jika ditolak atau belum digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku senang, kata Imam Ali. Kenapa? Ini pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku berdoa, doaku digabulkan, berarti ini permintaanku. Tapi ketika aku berdoa baru belum digabulkan oleh Allah, berarti ini permintaannya Allah, dan Allah yang tahu yang mana pantas untuk kita. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini Allah gabulkan hajat kita semuanya. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillah. Oleh sebab itu sebelum kita lanjutkan, minum dulu. Kita niatkan minum tadi, mudah-mudahan diberi sehat walafiat, diberikan cerah hati, dibersihkan hati kita. Silahkan diminum sambil suguhannya. Diniatkan, tinggal minta sama Allah biar Allah yang kabulkan. Ayyuhal ahbab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mintakan nasihatnya untuk Ustaz Mutahari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratul mukarramin muhtaramin, para alim ulama, para habaib, wabil khusus Ketua Majelis Rasulullah SAW Al-Habib Muhammad Al-Idrus bin Habib Hamzah Al-Idrus, juga sepuh para alawiyin yang malam hari ini hadir. Alhamdulillah cukup banyak sekali. Mohon maaf tidak sempat menyebutnya karena kebanyakan. Ya, mungkin tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan kedatangan beliau ini sebagai tambahan rahmat buat kita semuanya, sehingga kita menjadi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita senang sekali atau bangga sekali kita bisa hadir bersama para habaib. Lebih-lebih masih ada Habib yang ini baru, Habib Zaim, Habib Ubaidillah, putra daripada Al-Habib Yahya bin Ahmad Al-Muhdar, yang alhamdulillah bisa hadir di malam hari ini. Dan mudah-mudahan dengan sebab hadirnya beliau-beliau semuanya, kita semuanya kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan di dalam hadisnya, kata beliau, man arada tawassul ayyakuna lahu indi yadun ashma'u lahu biha yaumal qiyamah falyusil ahla baiti wa adkhil surah alaihim. Barang siapa yang hendak bertawassul dan harusnya ada bagi orang tadi itu di sisiku kelak akan mendapat syafaat di hari kiamat,
falyasil ahla baiti, maka hendaklah bernyambung, ya, bersilaturahmi, menyambung kepada ahli baitku dan memasukkan rasa gembira kepada mereka. Dan ini merupakan harapan kita. Kita bersama beliau, ya, kita pengen kelak dapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentu kita wasilah, ya, wasilah kepada para habaib, ya. Di samping juga wasilah, tentunya kita juga memasukkan rasa gembira kepada beliau-beliau. Jangan hanya kita dekat, tapi suatu ketika begitu kita di luar, kayak enggak ada anggapan kepada para habaib. Nah, ini yang kadang-kadang kita keliru, ya. Kita dekatnya sama beliau ini merupakan keuntungan bagi kita, ya. Kenapa? Karena salah satu cara untuk mendekat atau cinta kepada Rasulullah SAW, ya, kita juga melalui daripada keluarganya. Dan alhamdulillah di sini banyak sekali. Ini deretan dari depan, dari ujung sampai ke ujung, semuanya para habaib. Mudah-mudahan ini kehadiran kita merupakan, ya, merupakan nanti sebagai amal yang kelak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan menjadi saksi bahwa kita termasuk muhibbin kepada beliau. Dan mudah-mudahan kita semua nanti akan mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, man ahabba ayyun sya'ah ajaluhu wa yawmatan bima huwa lahu falyakhlifni fi ahli hilafatan hasanatan. Barang siapa yang senang nanti akan diakhirkan ajalnya, ya, ketika seseorang ini pingin umurnya panjang, ya, maka ayyumata bima hulahu, artinya memberikan rasa senang kepada beliau-beliau, ya. Falyukhfini fi ahli, dan memberikan mengikuti apa yang dibawakan oleh para habaib. Tentunya ini yang ahlus sunnah wal jamaah, dengan pengikutan dengan yang benar. Faman yahmulu fihim, ya, butira umruhu. Barang siapa yang tidak mengikuti daripada khalifah, kepemimpinan daripada ahlul bait, maka dia umurnya akan pendek. Sudah terbukti kan sekarang orang yang menghina para habaib, biarpun dia seorang pembesar, udah banyak meninggal lebih dahulu. Makanya yang kita hati-hati. Ini hadisnya dari Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang tidak senang dengan para habaib, yang menyalahgunakan cara-caranya untuk memusuhi para habaib, buktinya udah banyak yang bermasalah. Di samping bermasalah juga ada yang banyak yang lebih dahulu meninggal. Ini kata Rasulullah, warada alayya yaumal qiyamati musawwadan wajhuhu. Dan kelak orang yang seperti itu, yang berpaling daripada ahlul bait Nabi, ketika dia datang di hari kiamat, mukanya hitam. Berarti kalau muka hitam itu tanda-tandanya orang celaka. Auzubillahi min dzalik. Nah, ini yang mesti kita sama-sama mengingatkan. Mumpung kita masih dekat dengan para habaib, mumpung kita masih sama-sama dengan beliau-beliau. Jadi ketika seseorang sudah tidak ada lagi yang namanya dia rasa kesenangan dengan para habaib, maka seorang tadi itu nanti kelak di hari kiamat ketika dia datang, maka mukanya hitam. Itu ya. Oleh karenanya kita juga harus banyak menyenangkan kepada beliau-beliau, baik itu cara adab kita, bagaimana kita mendekat beliau. Tentu kita harus lebih banyak belajar lagi. Kemudian kata Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Rawi Sa'labi an Ali karamallahu wajhah, dari Sidina Ali karamallahu wajhah,
qala syakautu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengadu kepada Rasulullah SAW hadatsan nas, terhadap orang yang banyak membenci Ahlul Bait. Ya. Kenapa sih kok orang ini banyak apa yang tidak suka, ada yang dengki sama Ahlul Bait? Ya. Ya. Faqala li, maka berkata kepadaku, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ama tarda an takuna rabi' arba'atin awal ma dakhul jannah? Apakah kamu tidak ridha? Apa harus ada yang 4 nanti ini yang akan jadi pemimpin? Awal man yadkhul jannah, yaitu orang yang akan masuk ke dalam surga. Ana wa anta wa Hasan wa Husain. Saya, kata Nabi, dan kamu wahai Ali, dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ya. Wa aswajuna, dan istri-istri kita, an aimanina, dari sebelah kanan kita. Ya, dari sebelah kanan kita, wasama ilina, dan juga di sebelah kiri kita. Jadi para syarifah-syarifah itu nanti ya berdampingan sama beliau-beliau di sebelah kanan, sebelah kiri. Kemudian wa dzurriyyatina khalfa azwajina, dan keturunan kita, kata Nabi, ya, keturunan Nabi Muhammad SAW nanti ada di belakang para istri-istri Nabi. Ini yang kelak lebih dahulu maksudnya. Ya wajar kalau seperti ini beliau-beliau dipastikan masuk surga lebih dahulu. Ya banyaklah orang yang tidak suka. Tentunya orang yang tidak suka ini hatinya yang sudah kemasukan oleh iblis, oleh setan. Maka hati-hati, walaupun kita lebih merasakan lebih hebat atau lebih kaya atau lebih banyak harta atau lebih banyak ilmu, hati-hati dengan para habaib. Ya, apalagi yang seperti saya sendiri, mohon maaf, kadang-kadang cuma hanya bisa bicara, ya naudzubillah gitu ya. Dan insyaallah kita semuanya kita usahakan jangan sampai kita semuanya membenci kepada beliau para habaib ini. Mungkin ini nasihat sedikit dari saya. Tentunya apabila ada kurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, malam hari ini nasihat sudah kita dengar. Kesimpulannya dari Habib Ali sama Ustadz tadi, jangan pernah lupa untuk berdoa, dan saat berdoa itu hatinya hadir. Kemudian jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Artinya sebagaimana Nabi Muhammad SAW sendiri diturunkan Al-Quran kepada beliau, beliau sangat senang membaca Al-Quran dan dibacakan Al-Quran di hadapan beliau. Tapi mesti diperhatikan juga ilmu-ilmunya. Penting sekali. Penting sekali ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian yang ketiga tadi Ustadz menasihati kita untuk agar selalu menjaga hati kita. Artinya berusaha untuk selalu husnudzon, memaksakan diri untuk cinta kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab nggak mungkin selamat orang yang benci sama mereka. Sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, nggak mungkin selamat orang yang benci sama keluarga Nabi. La di dunia wala di akhirat. Di dunia dihinakan, di akhirat diazab dengan azab yang pedih. Sebagaimana Nabi SAW sendiri, beliau mengatakan, ij'alu ahla baiti minkum makana ra'si minal jasad. Jadikan anak cucu keturunanku itu di antara kalian itu seperti kepala daripada anggota tubuh kalian. Artinya apa? Hormati mereka. Ada yang pengen kepalanya diinjak, ada yang pengen kepalanya ditendang, enggak ada. Nah begitu juga anak cucu Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Nabi cintai mereka, mau siapapun mereka. Kalau kata Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau mengatakan siapapun mereka, kita semua diwajibkan Allah untuk cinta, tapi tidak dari mereka semua diwajibkan untuk kita mengikutinya. Artinya seumpama mereka Syiah, atau seumpama mereka mungkin Wahabi, atau seumpama mereka mungkin minal musiin, atau seumpama mereka ahlul maksiat, bukan berarti kita harus ngikutin, enggak, tapi kita diwajibkan mencintai mereka. Mencintai mereka tuh gimana? Enggak dipilih, mau yang jenggotan ataupun yang enggak.
mau yang putih ataupun yang hitam, yang imamahan ataupun tidak, mau yang bodoh ataupun pintar, semua di mata kita sama ngantarkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min al-jasadi makanal ainain min ar-ra'si wa la tahtadi ra'su ila bil ainain. Kemudian dari kepala tadi kata Nabi, jadikan mereka mata kalian. Artinya mata kalian itu tempat kalian mendapatkan petunjuk biar kalian gak sesat, selaras dengan hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, inni tarikun fiqum thaqalain sampai akhir, bahwasanya ahlul baiti dan ya Al-Quran dan anak cucu keturunanku. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dijadikan oleh Allah cinta kepada Nabi, cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, dan mudah-mudahan kita semua termasuk digolongkan Allah sebagai ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita tutup sama-sama kita baca salawat busyra dengan niatan sebagaimana niat Habibana Segaf bin Habib Hasan Baharun, dan juga niat guru-guru kita dalam baca salawat Nabi Muhammad SAW, juga sebagaimana niat antum sekalian membaca salawat, juga dengan niat Allah angkat derajat kita, Allah ampunkan dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah angkat segala macam penyakit kita, Allah jauhkan kita semua daripada gangguan, mara bahaya, bencana, musibah, zahiran wa batin wal jin wal ins wal hasitul bagh ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah min khairid dunya wal akhirah, sebagaimana antum semua. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qubul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 kali. Allahumma salli wa sallim ala سيدنا Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha Allah ahlana أولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا